Komitmen Ganjar perangi kelompok radikal intoleran, ditulis oleh Kiki Dalio di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Paham radikalisme menjadi aliran yang terus menggerus nilai-nilai Pancasila. Mereka, para kelompok intoleran, berusaha melakukan pembaharuan dari segi sosial maupun politik dengan cara di luar kemanusiaan, seperti mengandalkan sikap kekerasan. Paham ini akan tumbuh subur tergantung di mana mereka akan bersarang. Anomalinya seperti jamur yang akan berkecambah pada tempat-tempat lembab. Kelompok calon teroris ini melancarkan aksi-aksi busuknya dengan iming-iming jaminan masuk surga melalui jualan pintas atau shortcut heaven. Dan sasaran mereka adalah generasi muda. Anak-anak muda memanglah incaran empuk untuk dijadikan target dari kelompok radikal. Mereka, kaum milenial dan Gen Z, kebanyakan masih bersih dari pengaruh ilmu agama, sehingga akan sangat mudah bagi mereka menyusupi pikiran para darah muda yang masih kering secara spiritualnya. Untuk itulah diperlukan adanya pendidikan seputar bahaya paham radikalisme. Selain pengembangan wawasan seputar anti-radikal, dibutuhkan pula sosok pemimpin yang tanggap dan siap bertempur menumpas maraknya paham radikal. Di Jawa Tengah ada figur pemimpin yang sangat menjaga komitmennya untuk memerangi gerakan paham radikal. Sebut saja beliau Ganjar, seorang politisi ulung yang selalu menjadi agile leaders ketika melawan yang namanya intoleransi. Keberaniannya seakan tidak pernah ciut untuk terus menumpas paham yang memicu perpecahan bangsa. Giatnya Ganjar menggebuk aliran tersebut guna menyelamatkan negara serta generasi penerus bangsanya agar tidak terpapar paham yang sejatinya dapat mengoyak tatanan nilai dalam beragama. Di saat ada oknum yang melibatkan kelompok radikal sebagai kendaraan politik mereka, justru Ganjar secara belak-belakan menindak tegas aliran yang disinyalir akan memporak-porandakan kedaulatan negara dengan cara-cara epiknya. Seperti yang saya sebut di awal tadi, jika peluang terbanyak bagi kaum intoleran ini menyusupi keyakinannya pada anak-anak yang cenderung masih mencari jati diri, membuat Ganjar melakukan gebrakan penanaman ilmu pengetahuan yang berbau radikalisme mulai sejak dini. Seperti imbauannya kepada para orang tua untuk mengontrol anaknya dalam bermedia sosial, karena dari media elektronik itulah penyebaran radikalisme secara aktif mempengaruhi pikiran. Ganjar juga turut mengingatkan para pengajar di sekolah guna memberikan edukasi seputar bahaya radikal, karena Ganjar sadar jika masih banyak informasi yang hilir mudik menyambangi telinganya, apalagi ASN yang seharusnya berkontribusi menjaga kedaulatan negara justru terlibat dengan organisasi terlarang seperti halnya radikal. Untuk itulah selain memberikan arahan pada tenaga pendidik, Ganjar juga tidak segan untuk mengultimatum ASN yang berafiliasi paham radikal dengan cara dipecat. Sudah ada bukti jika Ganjar konsisten terhadap ucapannya, jangkung berambut putih ini setidaknya telah memecat 7 kepala sekolah yang terindikasi menganut paham radikalisme. Ini bukan masalah tega atau tak tega, namun ini sebuah hukuman bagi oknum yang berusaha mendoktrin generasi penerus bangsa untuk masuk ke dalam kubangan kotor, serta menciderai nilai-nilai Pancasila. Ganjar secara tegas berani mengatakan, sudah jelas apakah itu yang ditetapkan oleh pemerintah. PKI gak boleh, HTI gak boleh, FP juga gak boleh, gak sesuai, silahkan check out. Mungkin tindakan yang dilakukan Ganjar itu sangatlah langka bagi seorang pejabat. Karena di saat banyak pejabat lain memilih bungkam, tapi Ganjar malah secara terang-terangan membasmi jamur-jamur perusak ideologi bangsa di hadapan warganya. Ya, Ganjar adalah Ganjar, orang yang selalu teguh pada prinsip hidupnya untuk terus melakukan perlawanan pada organisasi intoleran. Tidak pernah setitik pun ada rasa ragu ataupun takut dalam langkahnya berperang menumpas kaum khilafah dengan dalih ingin berjihad namun menggunakan cara-cara yang salah. Ganjar akan terus menjaga bibit-bibit tunas mudanya agar terhindar dari racun mematikan yang namanya radikal. Ia akan terus memantau serta mengawasi setiap sekolah yang dimana menjadi tempat para generasi bangsa mengenyam pendidikan. Gubernur 2 periode itu juga turut menggandeng Densus 88 anti teror untuk ikut serta dalam upaya deradikalisasi pada anak-anak sekolah. Ganjar juga ikut terjun dalam ikhtiarnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai usaha mencegah paparan radikal menjangkiti anak negerinya. Seperti program Gubernur Mengajar, dalam aktivitasnya ini Ganjar tidak hanya sekedar mengamati talenta yang dimiliki para siswa saja, namun Ganjar juga memberikan edukasi tentang pencegahan paham radikal di lingkungan sekolah.
Misalnya pembelajaran atau praktek tentang bagaimana menunaikan toleransi. Dari hal-hal seperti itulah yang nantinya mampu membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik. Selain kiprah dari para ASN, di Jawa Tengah sendiri juga melibatkan pengajar agama non-formal yang turut berperan menjaga harmoni kebinekaan serta moderasi umat beragama. Para guru keagamaan ini juga menjadi agen yang memberikan pembelajaran terkait perdamaian, kebaikan, toleransi, serta mendidik budi pekerti para anak. Sebagai bentuk rasa terima kasih Ganjar pada tenaga pendidik non-formal, Ganjar memberikan rewards pada mereka berupa insentif yang akan diterima para guru secara berkala tiap 4 bulan sekali setiap tahunnya. Dari apa yang ditunaikan Ganjar dalam upaya melawan paham radikal membuat saya semakin yakin jika Ganjar adalah figur dari seorang pemimpin kesatria yang gagah serta berani menangkis aliran-aliran ekstrem yang sifatnya korosif. Bagaimana menurut Anda? Prabowo terjerat permainan Jokowi, bablas buka kedok sendiri, ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Seperti yang sudah saya paparkan dalam tulisan sebelumnya, saat ini kita sebenarnya sedang menyaksikan pertarungan antara Prabowo versus Jokowi. Sepanjang pertarungan lanjutan dari 2 kali kekalahan Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Prabowo memang sudah bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi, yang kita semua mengira adalah demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun siapa sangka ternyata Prabowo masih saja berambisi untuk jadi presiden. Dari partainya saja, Gerindra, sebenarnya sudah kelihatan bahwa ambisi Prabowo ini tidak akan pernah padam. Gerindra itu kan partai besar ya, namun kita tidak melihat adanya kaderisasi yang menghasilkan calon-calon pemimpin baru di sana. Sandiaga Uno saja keluar dari Gerindra. Ini bisa jadi cerminan bahwa tidak ada kesempatan buat orang lain di Gerindra untuk nyapres selain Prabowo. Di lain pihak memang tidak ada larangan untuk maju nyapres lagi ya, itu hak Pak Prabowo tentunya. Namun majunya Prabowo ini kan menimbulkan pertanyaan, apa Pak Prabowo ini tahan keliling dan kerja keras seperti Presiden Jokowi? Sudah banyak kita dengar cerita-cerita para menteri Jokowi yang sulit untuk mengikuti langkah gesit Pak Jokowi. Awalnya semangat, tapi lama-lama keteteran juga. Gak kuat mengikuti kegiatan Pak Jokowi yang gercep kemana-mana. Terus gimana nanti dengan Pak Prabowo? Itu urusan fisik ya. Ya mungkin Pak Prabowo akan minum jamu dan makin rajin olahraga sebagai persiapan. Kita doakan agar Pak Prabowo sehat selalu. Kembali ke pertarungan politik antara Prabowo dan Jokowi yang jadinya masih berlanjut. Ini pasti sudah disadari oleh Presiden Jokowi. Sudah dipikirkan sejak awal-awal Prabowo bergabung di pemerintahan Jokowi. Saya kira Pak Jokowi itu sudah punya rencana di pikiran beliau, sudah mengantisipasi jika suatu saat nanti ambisi politik Prabowo kembali muncul ke permukaan. Kubu Prabowo pasti tahu bahwa Presiden Jokowi pasti akan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP. Sedangkan menjelang akhir masa jabatannya, kekuatan politik Presiden Jokowi justru makin kuat. Bukannya jadi bebek lumpuh seperti yang sering digaungkan oleh Amin Rais, justru Presiden Jokowi makin kuat dan makin mendapatkan dukungan dari rakyat, sehingga bakal berimbas pada capres yang didukung oleh Jokowi di Pilpres 2024. Oleh sebab itu, kekuatan besar Jokowi inilah yang diincar oleh Prabowo untuk dimanfaatkan buat ambisi Prabowo nyapres. Jadi kalau menurut analisa yang sekarang marak beredar, yang sudah saya paparkan di tulisan sebelumnya, saat ini Prabowo sedang memanfaatkan dan sekaligus menghancurkan Jokowi. Reputasi dan prestasi Pak Jokowi dimanfaatkan, namun di lain pihak, citra Jokowi juga berusaha dihancurkan. Ini menurut analisa yang kerap dikemukakan oleh para pendukung Pak Jokowi. Dan saya setuju dengan analisa itu, sangat masuk akal jika dilihat dari apa yang sekarang ini terjadi. Prabowo nempelin Pak Jokowi terus, pasang foto bersama Pak Jokowi di baliho, menampakkan diri seakan sedang belajar jadi presiden dari Pak Jokowi. Prabowo juga mendekati Gibran, sampai beredarnya isu Gibran yang bakal jadi cawapres Prabowo. Padahal isu Gibran jadi cawapres itu kan bisa menambah tuduhan KKN yang kerap dilemparkan oleh lawan politik Presiden Jokowi hanya karena Gibran dan Bobi Nasution jadi wali kota. Itu semua bagian dari strategi politik Prabowo. Presiden Jokowi bukannya gak tahu, dalam tulisan sebelumnya saya sudah memaparkan bagaimana Presiden Jokowi melemparkan sentilan-sentilan soal foto di baliho sampai pernyataan Presiden Jokowi bahwa pemimpin penerus beliau itu harus bisa lari maraton. Prabowo yang merasa tersentil terpancing untuk membalasnya dengan menambah 2 partai baru ke dalam koalisi yang mengusung Prabowo nyapres, yakni Golkar dan PAN.
Di momen ini saya melihat bahwa Prabowo sedang terjerat dalam permainan yang dirancang oleh Pak Jokowi. Saking semangatnya pingin nyapres, Prabowo sempat keceplosan, menyebut minta izin untuk berkuasa. Bukannya minta izin atau restu rakyat buat nyapres ya, tapi minta izin untuk berkuasa. Seolah-olah Prabowo sudah pasti menang dan jadi presiden di 2024. Begitu besar ambisinya sampai tidak bisa lagi ditahan-tahan. Di sini terlihat bahwa walaupun strategi politik kubu Prabowo itu canggih, namun ternyata strategi politik Pak Jokowi jauh lebih canggih. Karena Prabowo malah jadi terjebak dalam ambisinya sendiri. Lihat saja lokasi deklarasi dukungan Golkar dan PAN pada hari Minggu lalu di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Prabowo berpotensi melanggar aturan karena di museum itu tidak boleh ada kegiatan terkait politik. Ada peraturan pemerintah yang mengatur itu. Ada juga pengakuan dari pegawai museum kepada Kompas.com bahwa mereka tidak mengetahui bakal ada kegiatan partai politik pada hari Minggu itu. Gimana nih, kok melanggar aturan ya? Kedua, selain keceplosan minta izin berkuasa, ternyata ada juga kata-kata Prabowo lainnya yang sama parahnya. Prabowo menyebut mereka tidak malu-malu mengatakan bahwa mereka, Prabowo dan 4 partai pengusungnya itu, adalah bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kita bagian daripada tim Jokowi yang harus berani menyatakan berhasil dalam membawa bangsa dan negara ini sampai sekarang. Demikian kata Prabowo. Loh, kok seperti mengklaim prestasi Presiden Jokowi, padahal yang kerja keras kan Pak Jokowi. Sementara Prabowo sendiri sebagai anak buah Presiden Jokowi, apakah sudah beres kerjaannya? Prestasinya apa? Dikasih tugas mengelola food estate, hasilnya gagal. 15 triliun rupiah terbuang. Tidak. Masih ada pula polemik pembelian pesawat bekas yang berlawanan dengan pesan Presiden Jokowi. Jadi atas dasar apa kok Prabowo bisa mengaku-ngaku keberhasilan Pak Jokowi sebagai keberhasilan dia? Itu memang bagian dari strategi Prabowo memanfaatkan prestasi Presiden Jokowi untuk mendapatkan dukungan para pemilih. Belum lagi ada relawan-relawan Jokowi yang ngakunya tegak lurus sama Pak Jokowi tapi malah mendukung Prabowo. Hal ini terus digaungkan seakan-akan dukungan itu merupakan arah dari Pak Jokowi sendiri. Padahal kan enggak. Bergabungnya Golkar dan PAN ke dalam koalisi Prabowo juga diaku-aku mendapat izin atau restu dari Pak Jokowi, yang kemudian dibantah sendiri oleh Presiden Jokowi. Ini ya canggihnya permainan politik Pak Jokowi. Prabowo jadi kurang waspada, terbawa ambisinya sendiri, jadi keceplosan dan blunder, mengklaim prestasi Presiden Jokowi sebagai prestasi dia sendiri. Sampai lokasi deklarasi partai pun jadi blunder, berpotensi melanggar peraturan. Gak perlu dipaksa-paksa, Prabowo akhirnya membuka kedoknya sendiri. Ajang perang pun terbuka. Ini bisa kita lihat dari PDIP yang mulai belak-belakan menyerang Prabowo lewat kegagalan proyek food estate yang disebut PDIP sebagai kejahatan lingkungan karena ada penebangan hutan, proyeknya mangkrak dan ada dugaan disalahgunakan. Ini bukan serangan berdasarkan hoaks ya, namun merupakan fakta apa adanya di lapangan. Prabowo mau bilang apa coba? Dan yang paling menarik dari permainan politik Presiden Jokowi ini adalah bahwa Prabowo justru makin menunjukkan betapa besarnya kekuatan politik seorang Jokowi. Bahwa Pilpres 2024 itu bakal terpusat pada sosok Jokowi. Siapapun capres dan cawapresnya, apapun partainya, publik justru akan fokus pada Presiden Jokowi. Siapapun yang didukung Pak Jokowi, maka potensi kemenangannya akan sangat besar. Jadi kita tegak lurus sama Pak Jokowi saja. Begitulah yang bablas-bablas. Kura-kura memang juara. Bagaimana menurut Anda?